Selamat datang kembali di channel Robin Start. Kali ini kita akan membahas tentang uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan analisis PSPP sebagai pengganti dari software SPSS. Nah, uji validitas adalah ujian yang digunakan untuk melihat apakah variabel kita sudah diukur dengan indikator-indikator yang tepat, atau sebaliknya bisa kita katakan bahwa apakah indikator-indikator yang kita gunakan untuk merefleksikan dari variabel laten atau variabel yang kita bentuk itu dia sudah tepat tidak. Nah, ada berbagai ukuran yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita melihat dengan cara mengkorelasikan nilai indikator-indikator atau pertanyaan-pertanyaan itu dengan total dari indikator yang di dalam suatu variabel. Nah, kalau dia signifikan berpengaruh atau dia signifikan berhubungan, maka dia valid. Cara yang kedua adalah bisa melihat dengan namanya analisis faktor. Nah, analisis faktor ini digunakan yaitu kita mereduksi si indikator tadi apakah benar dia bisa dikerucutkan atau direduksi menjadi satu variabel. Yang ketiga kita bisa menggunakan namanya total item corrected correlation. Nah, di mana di total item corrected correlation ini kita tidak perlu menjumlahkan si indikator tadi menjadi sumnya, atau menjumlahkan dari misalkan ada 5 indikator menjadi dijumlahkan ada 5 pertanyaan menjadi total dari 5 pertanyaan itu. Kita langsung saja mencoba. Misalkan kita ingin melihat satu variabel saja sebagai contoh ya. Misalkan kita mengukur bagaimana terhadap kualitas dari suatu STM yang diukur dari 5 pertanyaan. Nah, ini jumlah totalnya. Cara pertama seperti disebutkan tadi adalah dengan menggunakan analisis korelasi ya, korelasi. Nah, kita korelasikan antara indikator ini dengan total dari indikator yang kita namakan SDM total. Nah, kalau kita lihat dari sini nah, kita lihat misalkan di total saja ya, berarti SDM 1 sampai SDM 5 semua korelasinya bersifat signifikan ya, atau kadang-kadang orang memakai patokannya biasanya kalau misalkan untuk 30 sampel itu sebesar 0,361 nilai korelasinya, atau nilai signifikansinya kurang dari alfa yang ditentukan. Nah, artinya seluruh indikator atau pertanyaan yang membentuk si SDM total itu adalah valid. Nah, yang kedua adalah bisa menggunakan namanya analisis faktor. Analisis faktor biasanya ukurannya pada umumnya dua, yaitu dia varian ekstraktif atau ketika dia ini diekstrak, dia itu bisa mewakili 50% lebih dari si variasi si indikator-indikator ini. Atau kadang-kadang dipakai ukuran loading factor. Biasanya ada beberapa referensi yang menyatakan dia harus di atas 0,6, referensi lain menyatakan di atas 0,7, atau bahkan beberapa referensi menyatakan cukup di atas 0,5 jika varian ekstraktifnya di atas 50%. Caranya analisis, kita pilih di sini faktor analisis. Nah, yang kita masukkan cuma SDM 1 sampai SDM 5 ya. Nah, tinggal kita oke kan. Kita lihat hasilnya. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa ketika si varian itu diekstrak ke 5 indikator itu, dia sudah mampu menjelaskan sebesar hampir 70%. Berarti dia sudah ketika digabungkan menjadi satu SDM total tadi, nah dia sudah mampu. Dan nilai dari per masing-masing loadingnya kalau kita membentuk satu faktor itu semuanya sudah di atas 0,6 atau bahkan di atas 0,7. Artinya variabel ini sudah indikatornya sudah valid. Nah, cara yang ketiga kita bisa langsung menguji validitas dan reliabilitas. Nah, kalau reliabilitas itu mengukur kekonsistenan suatu instrumen. Jadi kalau pertanyaan itu diulang-ulang ke beberapa orang, maka akan menghasilkan yang sama. Dia konsisten hasilnya. Gitu. Jadi kita bisa mengukur dengan analyze. Kita klik sini reliability ya. Kemudian kita masukkan SDM 1 sampai SDM 5. Ya, metode yang digunakan adalah metode alpha ya, metode alpha. Kemudian kita okekan saja ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini dia kalau untuk validitasnya itu dia menggunakan namanya corrected item correlation. Nah, nanti kita akan coba lagi, tapi nanti kita baca dulu reliabilitasnya. Nah, reliabilitas itu biasanya patokannya di atas 0,7 kelompok alfanya. Kalau di sini dia 0,89. Dia sudah reliable. Nah, validitasnya di mana? Validitasnya yang tadi itu kita bisa lihat di sini ketika kita menguji reliability, kita tambahkan di sini so descriptive false scale if item deleted. Jadi kalau dia di delete, maka bagaimana ukuran dari si validitasnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita baca di sini corrected item total correlation. Nah, ini juga hampir sama dengan nilai korelasi tadi.
dia itu nilainya di atas 0,361 kalau untuk 30 sampel, atau kita pakai bisa tabel R persen itu dengan derajat bebasnya N-2. Biasanya kalau 30 sampel nilainya di atas 0,361, kalau 50 sampel biasanya di atas 0,35, kalau 60 sampel cukup biasanya di atas 0,25. Seperti itu. Jadi uji validasi dan reliabilitas ini ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Tadi dengan cara mengkorelasikan dari item dengan totalnya, menggunakan corrected item correlation, atau menggunakan analisis faktor. Nah, demikian untuk uji validasi dan reliabilitas menggunakan PSPP. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.